Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Sandi menggelar acara buka puasa bersama. Dan untuk mengetahuinya kita sudah bergabung dengan rekan Faris Al-Hasani langsung dari Hotel Sahid Jakarta. Faris, seperti apa kemeriahan berbuka puasa di sana? Baik rekan-rekan di studio dan pemirsa, jika sebelumnya kita sudah mengetahui sudah banyak ada penggelaran tasyakuran dari umat Islam, kali ini pada malam hari ini kita menyaksikan secara langsung perayaan tasyakuran yang dilakukan, yang digerakkan oleh Gema Sadana dan Kira yang diikuti oleh umat-umat lintas agama. Ada Islam, maksud saya ada Kristen, kemudian ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Konghucu dan umat-umat dari penganut kepercayaan. Dan untuk mengetahuinya kita akan menanyakan secara langsung kepada Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusuma. Pak Hashim, selamat malam, apa kabar Bapak? Selamat malam Pak Faris. Baik Pak, bisa jelaskan acara malam ini, tasyakuran lintas agama, banyak agama dan kepercayaan, bisa jelaskan seperti apa tasyakuran terhadap kemenangan Anies Sandi? Ya, karena dalam tim kampanye, tim sukses daripada Pak Anies dan Pak Sandi, terdapat banyak orang yang beragama Kristen, Katolik, ada Hindu, ada Konghucu, ada Buddha, dan juga ada aliran kepercayaan yang sangat-sangat kerja keras waktu itu, ya. Banyak sekali yang termasuk yang tim itu. Dan malam ini kami bersama, kami kumpul dengan Pak Anies dan Pak Sandi, kita syukuri kemenangan mereka. So ini membuktikan kebinekaan tim sukses mereka, ya. Dan ternyata yang mendukung dan memilih dan menyoblos Pak Anies dan Sandi bukan hanya dari agama tertentu, tapi semua agama. Semua agama. Jadi kemenangan bersama boleh bilang? Kemenangan bersama dan Pak Anies tahu itu, Pak Sandi tahu itu, dan kita merayakan bersama. Dan ini sekaligus syukuran dan selamatan. Karena kita doakan juga sukses mereka dalam 5 tahun ke depan. Pak Hashim, kita lihat tadi ada penyerahan tumpeng, kemudian ada tanda tangan dukungan. Bisa jelaskan apa makna dibalik semua itu, Pak? Ya, sekarang begini, karena ada tuduhan dari pihak tertentu bahwa Pak Anies dan Pak Sandi didukung oleh kelompok radikal tertentu, ya. Saya nggak usah sebut nama-nama, tapi saya kira Pak Faris sudah tahu siapa, ya. Seolah-olah mereka didukung dari kelompok radikal, ya, garis keras. Itu sama sekali tidak benar, ya. Bahwa ada yang kelompok itu yang mendukung, ya saya kira itu kan hak mereka. Tapi yang mendukung, ya mereka, ya Pak Anies dan Pak Sandi ternyata banyak orang Kristen, Protestan, banyak orang Katolik, banyak orang Hindu, orang Sikh, agama Sikh juga jangan kita lupakan, ya, dari Konghucu, dari Buddha, ya itu banyak yang dukung Pak Anies dan Sandi, banyak yang masuk dalam tim sukses, ya. So di sini banyak terdiri dari Gema Sedana. Gema Sedana itu organisasi, ya, sayap dari Partai Gerindra yang mewakili umat Hindu dan Buddha dan aliran kepercayaan. So saya kira itu, ya. Baik, terima kasih Pak Hashim atas waktunya Bapak. Baik rekan di studio dan pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Hashim Joyo Hadikusuma, wakil Dewan Pembina dari Partai Gerindra. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kemenangan yang digariskan atau yang dimenangkan oleh Anies dan Sandi dapat menyatakan dengan acara pada malam hari ini dihadiri umat lintas agama sebagai kemenangan bersama umat lintas agama dan juga menjadi kemenangan bersama masyarakat Jakarta. Kembali kepada Anda di studio, silahkan. Baik, terima kasih atas laporannya dari Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Petang dan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Ya, pemirsa, ribuan porsi takjil disediakan Masjid Jogokarian Yogyakarta setiap harinya untuk umat muslim yang berbuka puasa. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menuju ke Masjid Jogokarian bersama dengan Christian Anjani. Anjani, seperti apa suasana berbuka puasa di sana? Abraham, Nisa, serta pemirsa, saat ini saya tengah berada di Masjid Jogokarian Kota Yogyakarta, di mana barusan tadi ribuan umat muslim di sekitar Masjid Jogokarian telah mengadakan berbuka puasa, dan memang pihak masjid menyediakan lebih dari 2.000 piring untuk disajikan untuk menu berbuka tadi sore. Dan memang Kampung Ramadan Jogokarian ini sudah diselenggarakan bertahun-tahun jauh sebelum ini, dan memang selalu menyediakan ribuan porsi menu berbuka untuk umat muslim yang ingin berbuka di Masjid Jogokarian. Dan saat ini saya tengah berada bersama Mas Enggar yang merupakan panitia masjid. Selamat sore Mas Enggar.
Mas Enggar bisa dijelaskan agenda dari Kampung Ramadan Jogokaryan ini setiap tahunnya seperti apa dan ada apa saja dalam Kampung Ramadan? Oh ya, alhamdulillah tahun ini Kampung Ramadan Jogokaryan sudah tahun yang ke-13. Kita mulainya dari tahun 2005. Kita di sini Kampung Ramadan itu kenapa kita konsepnya kampung? Karena kita pengen menghadirkan suasana Ramadan itu tidak hanya di masjid-masjid saja, tapi di seluruh penjuru kampung kita akan ada suasana Ramadan di situ. Nah, salah satu agenda yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat Yogyakarta pada khususnya, yaitu adalah pasar sore. Pasar sore itu adalah kami membuka stand 250 stand untuk jamaah kami yang ingin berwirausaha ataupun jamaah-jamaah luar seperti itu untuk membuka stand-stand pasar sore. Di situ ada menu buka puasanya, ada aksesoris, ada merchandise di situ. Seperti itu. Kami menginisiasinya sekarang sudah tahun ke-13 seperti itu. Melihat antusiasme umat muslim yang ikut dalam acara buka bersama dan berkunjung ke Kampung Ramadan Jogokaryan ini setiap tahunnya, dan juga kita melihat porsi piring yang setiap tahunnya lebih banyak ya Mas ya. Itu bagaimana pada tahun berikutnya pihak masjid akan mempersiapkan itu? Ya, alhamdulillah animo dari jamaah dan jamaah luar sangat besar gitu, alhamdulillah sekali. Kita juga sudah didukung sosial media yang di blow up secara besar lewat sosial media. Insya Allah tahun depan kami akan lebih mempersiapkan lebih baik lagi. Untuk saat ini kami baru bisa menyiapkan sekitar 1.800 sampai 2.000 porsi setiap sorenya. Insya Allah tahun depan kita akan lebih mempersiapkan itu lebih banyak lagi. Itu juga untuk menginisiasi jamaah juga, jamaah yang semakin datang semakin malam, semakin maghrib itu semakin banyak seperti itu. Seperti contohnya di sini gitu. Nanti akan tetap ada jamaah yang mengambil untuk porsi makannya seperti itu. Agenda setelah acara buka bersama lebih dari 2.000 porsi ini, apalagi nanti? Ya, agendanya memang kita mulainya setelah Bakdo Asar ya. Dari Bakdo Asar itu kita agendanya selalu ada acara gitu, kajian menjelang buka puasa seperti itu. Setelah berbuka puasa nanti kita sholat jamaah maghrib bersama-sama, setelah itu persiapan sholat isya dan nanti diakhiri dengan jamaah tarweh bersama-sama di Masjid Jogokaryan. Terima kasih Mas Enggar. Ya, Abraham dan Nisa, dan memang bisa kita lihat antusiasme warga Yogyakarta untuk mengikuti buka bersama ini. Demikian laporan kami dari Yogyakarta, kembali ke Abraham dan Nisa di studio. Baik, terima kasih Christian Anjani. Laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Sementara itu, Sutrisno Bachir mengakui adanya aliran dana dari yayasan miliknya Sutrisno Bachir Foundation kepada Amin Rais. Menurutnya dana tersebut merupakan bantuan sosial dan tidak terkait pengadaan alat kesehatan di Kemenkes. Berikut pernyataan dari Sutrisno Bachir saat menghadiri acara buka puasa bersama di rumah Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sore tadi. Mengenai masalah yang sekarang berkembang, itu sebetulnya sudah ada proses di pengadilan ya dengan tersangkanya Bu Fadilah. Kemudian yang disebut Sutrisno Bachir Foundation yang ketuanya Saudari Nuki dan sekretarisnya Saudara Yurida yang kebetulan itu saudara istri saya ya. Itu sudah menjadi saksi juga dan sudah dijelaskan di sana. Nah, mengenai yang dana masuk ke SBF itu, yang sebetulnya bukan SBF, masuknya ke rekening Ibu Yuri itu. Ini agak teknis nih ya, coba saya terangkan. Karena SBF itu bukan yayasan, itu hanya nama aja. Kalau saya melakukan kegiatan-kegiatan, membantu yatim piatu, membantu daerah banjir, itu menggunakan nama SBF itu. Jadi ada kertasnya segala, tapi nggak ada berbadan hukum ya. Lah, apa-apa yang keluar dari situ kalau belanja sembako ataupun memberikan bantuan sarung dan lain-lain melalui Ibu Yuri atau Ibu Nuki itu. Nah, demikian juga waktu saya membantu Pak Amin itu ya dari dulu dari tahun 85-an itu ya. Itu juga saya lakukan
Nah, artinya Pak Amin mendapat aliran dana atau bantuan dari saya. Saya ini kan swasta yang melalui Ibu Yuri itu. Jadi kita ini saya bukan pemerintah kan. Tahun 2007 itu. Jadi Pak Amin sebetulnya nggak ada hubungannya. Lah, sekarang kalau mau ditarik ke sana lagi, itu uang dari mana? Uang dari mana-mana, khususnya uang itu kebanyakan dari zakat, infak, dan sodakoh dari Sutrisno Bachir. Itu masuk ke rekeningnya Ibu Yuri itu untuk kegiatan sosial, ya. Nah, lumayan banyak jumlahnya, Pak. Mengenai jumlahnya ya enggak. Ntar kalau saya sebutkan nanti dikira riak nanti ya, riak kan. Nah, jadi yang katanya itu hubungannya dengan PT apa itu PT Medi 2 itu ya, yang aliran dana itu bukan hasil apa bisnis alkes dan sebagainya. Itu pinjam meminjam antara suaminya Ibu Nuki dengan pemilik itu yang berteman, namanya Andri. Jadi pinjam-pinjam itu saya baru tanya tadi. Ini kan 10 tahun yang lalu, jadi saya harus harus tanya-tanya lagi kan. Itu pinjam-pinjam 750 juta. Sudah dikembalikan. Jadi nggak ada hubungannya dengan bisnis PT Medi 2 itu dengan Alkes, itu urusannya Medi 2 dengan Alkes. Ya, bukan urusannya SB.